Bayangkan guys, kamu lagi pergi mendaki sendirian, tiba-tiba BAM! Hilang dan gelap. Dan ketika kamu membuka mata, ternyata itu sudah berlalu 15 bulan yang lalu guys. Dan yang lebih mengerikan, kamu tidak mengingat apapun yang terjadi di 15 bulan yang lalu. Dan inilah adalah kisah nyata dari Stephen Kubaki, atau kita panggil aja dengan Pak Stephen ya, yang hilang 15 bulan. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan 15 bulannya yang lalu. Halo, bertemu lagi dengan aku Hermawan di Inikah Cerita Dunia. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar aku lebih semangat lagi untuk menceritakan hal-hal yang misterius di dunia ini guys. Kejadiannya di awal tahun 1978 guys. Seorang mahasiswa yang masih berumur 23 tahun di Michigan, Amerika Serikat guys. Nah, dia memutuskan untuk pergi mendaki sendirian guys di hutan es ya, di gunung es guys. Dan dia berencana untuk bermain ski. Nah, si Pak Stephen Kubaki ini membawa perlengkapan lengkap guys untuk dia bermain ski ya di sebuah danau di Michigan. Dan saat itu memang lagi ada salju turun guys. Dan terjadi Pak Stephen Kubaki ini tiba-tiba menghilang guys. Dan para warga menemukan semua peralatan, sepatu, dan tas ranselnya di dekat danau dia tempat menghilang guys. Warga berasumsi bahwa hilangnya Pak Stephen ini kemungkinan besar adalah dia tenggelam di danau itu ya. Dan danau mengeras sehingga dia tidak bisa keluar lagi guys. Setelah 15 bulan dia menghilang, tiba-tiba dia muncul. Dan warga ini guys, menjadi semakin bingung ya. 15 menghilang, dia dalam keadaan sehat walafiat aja guys. Dan tanpa ada kekurangan satupun ya. Dan anehnya dia membawa tas ransel yang berisi dengan peta-peta ya. Bisa ya? Dan warga lebih kaget lagi melihat bahwa dia muncul di titik 225 km dari dia ditemukan kemungkinan hilang guys di Danau Michigan ya. Dan ini jarak 225 km ini jauh ya. Nah, ini yang menjadi warga menjadi kaget kenapa dia bisa sejauh itu ya. Warga pun sempat bertanya kepada Pak Stephen ini ya tentang kehilangannya selama 15 bulan, dan Pak Stephen ini menjadi kaget dan dia lupa dengan apa yang terjadi di 15 bulan yang lalu guys. Nah, ini satu hal yang membingungkan ya, karena 15 bulan dia hilang dan dia tidak ingat apapun, dan pulang-pulang dia membawa tas ransel yang berisi peta-peta misterius yang warga mungkin tidak tahu ya itu peta apa. Dan warga mengkaitkan dengan hilangnya Pak Stephen ini, kemudian muncul lagi dengan Michigan Triangle ya, atau mungkin yang lebih terkenal dengan dia segitiga Bermuda ya. Dan banyak teori-teori yang muncul ya dengan hilangnya Pak Stephen Kubaki ini, dan ada beberapa teori yang mencuat dan besar ya dibicarakan oleh warga sekitar guys. Teori yang pertama adalah dia kemungkinan amnesia guys. Nah ini ya, untuk teori ini warga meyakini bahwa kemungkinan besar si Pak Stephen ini amnesia ya, dan dia tidak ingat apapun apa terjadi 15 bulan yang lalu, dan bagaimana dia menghilangnya, dan apa yang dilakukan dia 15 bulan yang lalu. Dan ini mengkaitkan dengan dia dengan gangguan psikologis ya, dan khususnya dengan amnesia itu guys. Teori yang kedua yang juga lebih besar dan daripada teori yang pertama tadi guys adalah penculikan oleh alien ya. Nah, warga meyakini bahwa guys untuk Pak Stephen ini kemungkinan besar dia diculik alien ya. Jadi ada pesawat UFO yang datang, kemudian dia diangkat ke pesawat UFO dan dia diculik di sana ya. Dan kemudian peta-peta yang ada di ransel Pak Stephen ini kemungkinan adalah coret-coretan yang Pak Stephen bikin ya. Nah, tanpa sadar Pak Stephen buat, kemungkinan dia yang pernah dia datangi dengan pesawat UFO itu, dan dia dikembalikan lagi di Danau Michigan yang tadi itu guys. Teori yang ketiga ini yang teori yang menarik ya, dan ini dikaitkan dengan segitiga Bermuda ya. Jadi dia adalah Michigan Triangle ya. Nah, kemungkinan besar mungkin Pak Stephen dia masuk ke karena pengaruh magnetik yang besar pada saat itu ya. Kemudian Pak Stephen ini dia masuk ke medan magnet itu, dan Michigan Triangle itu dia menyedotnya, dan tanpa sadar setelah dia balik kemungkinan dia 15 bulan yang lalu ya. Bahkan mungkin Pak Stephen ini meyakini mungkin ya dia masuk ke Triangle itu mungkin ada beberapa menit ya. Nah, tapi ternyata setelah balik dia ternyata sudah 15 bulan guys. Teori yang keempat ini adalah dikaitkan dengan mungkin Pak Stephen ini mengrekayasa ya pribadi dengan atau mengarang cerita sendiri ya. Kemungkinan Pak Stephen ini lagi ada depresi atau mungkin dia lagi ada sendiri ya. Nah,
Mungkin hal itu Pak Steven butuh tempat untuk menyendiri, guys. Nah, itu yang warga meyakini bahwa, ya ini mungkin karangan aja ya dari Pak Steven. Nah, ini ya guys ya, jadi yang lebih misterius setelah kejadian itu adalah Pak Steven ini ternyata lebih tenang ya, dan dia tidak mengkhawatirkan apa yang terjadi di 15 bulan yang lalu ya. Dan sampai sekarang pun Pak Steven ini membuat satu tulisan atau buku ya dengan apa yang terjadi dengan gangguan psikologis yang mungkin diterimanya deh, atau yang mungkin dialaminya ya. Dan sampai saat ini pun juga tidak ada rilis resmi ya dari Pak Steven ini apa yang terjadi dengan dia, hilangnya dia di 15 bulan yang lalu, dan kemudian apa yang terjadi dengan peta-peta itu dan ransel itu guys ya. Nah, sampai sekarang pun Pak Steven masih bercerita dengan apa yang terjadi saat itu. Sayangnya Pak Steven Kubaki ini di abad 20 ini menjadi misterius yang besar sekali guys. Nah ini ya, apakah dia memang diculik alien, atau memang ini adalah rekayasa pribadi, atau memang benar ada yang suatu teori dari Michigan Triangle ini? Tidak ada yang tahu ya. Yang jelas Pak Stephen Kubaki ini dia menghilang dan dia kembali lagi setelah 15 bulan kemudian. Jadi menurut kamu apa yang terjadi dengan Pak Stephen Kubaki ini guys? Silahkan langsung tulis di kolom komentar dan aku gak sabar untuk melihat dan mendengarnya guys ya. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk channel ini biar aku lebih semangat lagi untuk konten-konten tentang misterius di dunia ya. Dan cerita-cerita yang pastinya sangat mengasihkan dan wajib kamu tonton guys. Oke, thank you. Saya Hermawan dan see you guys.